Sah, pemerintah resmi memberlakukan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025. Hal ini tidak berlaku bagi mobil listrik CS dan sembako. Pemerintah memutuskan untuk memberikan fasilitas pembebasan dan diskon PPN. Erlangga memaparkan fasilitas stimulus untuk jenis hybrid maupun mobil listrik yang diimpor dalam bentuk utuh atau CBU maupun terurai lengkap CKD termasuk insentif yang berdasarkan tingkat kandungan dalam negeri. Nantinya kendaraan listrik akan mendapatkan PPN ditanggung pemerintah 10% untuk kendaraan CKD dan 15% untuk kendaraan impor CBU dan CKD. Namun tidak berlaku bagi pembelian beberapa barang premium seperti daging Wagyu dan Kobe. Harga daging sapi premium Wagyu dapat menembus 3 juta rupiah per kilogram. Tak hanya daging premium, beras premium, ikan salmon, jasa pendidikan premium, jasa layanan kesehatan medis premium, hingga listrik untuk pelanggan 3.500 hingga 6.600 volt ampere akan dikenakan PPN 12% di tahun depan. Pemerintah baru saja mengumumkan paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Salah satu kebijakan yang diumumkan yaitu terkait pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN atas listrik dan air. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pada 2025 pemerintah membebaskan PPN atas listrik dan air dengan nilai 14,1 triliun rupiah. Pembebasan PPN atas listrik pada 2025 mencapai 12,1 triliun rupiah, kecuali pelanggan golongan rumah tangga dengan golongan 6.600 volt ampere ke atas. Sementara pembebasan PPN atas air bersih mencapai 2 triliun rupiah. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menjelaskan, pembebasan PPN atas listrik tersebut berlaku untuk 99,5% pelanggan listrik perseroan. Pasalnya pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 6.600 volt ampere masih didominasi yakni mencapai 84 juta pelanggan PLN. Pemerintah memberikan diskon 50% bagi iuran jaminan kecelakaan kerja JKK BPJS Ketenagakerjaan untuk industri padat karya. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyatakan, diskon iuran ini akan berlaku selama 5 bulan tanpa mengubah manfaat. Asumsinya, diskon ini akan menjangkau sebanyak 3,76 juta pekerja. Pemerintah juga memberikan dukungan kepada pekerja yang terdampak PHK dengan penyediaan jaminan kehilangan pekerjaan. Manfaat tunai JKP ini adalah 60% dari upah selama 6 bulan dengan pelatihan sebesar 2,4 juta. Sebelumnya manfaat tunai JKP hanya diberikan selama 3 bulan pertama sebesar 45% dan 3 bulan kedua sebesar 25%. Pemerintah juga menyediakan kemudahan bagi pekerja yang mengajukan klaim JKP dan jaminan lainnya. Program prakerja bagi pekerja terdampak PHK akan dilanjutkan dengan program Kemenaker. Program ini bertujuan untuk membantu pekerja mendapatkan keterampilan baru dan peluang kerja. Bank Indonesia mengumumkan utang luar negeri Indonesia per Oktober 2024 mencapai 423,5 miliar dolar Amerika Serikat, di mana terjadi penurunan dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 428,5 miliar dolar Amerika Serikat. Penurunan tersebut terjadi pada sektor publik dan swasta. Menurut Bank Indonesia, posisi utang luar negeri pemerintah pada Oktober 2024 sebesar 201,1 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan utang luar negeri swasta 195,1 miliar dolar Amerika Serikat. Utang luar negeri pemerintah mengalami penurunan dibandingkan September 2024 yang sebelumnya tercatat sebesar 204,1 miliar dolar Amerika Serikat. Penurunan ini terjadi sebagai dampak turunnya posisi pinjaman surat utang. Secara tahunan, utang luar negeri pemerintah mengalami pertumbuhan 8,6%. Sementara itu, utang luar negeri swasta terkontraksi 1,4% secara tahunan, yang dipengaruhi oleh perusahaan lembaga keuangan dan non-lembaga keuangan. Bank Indonesia menekankan bahwa rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto turun menjadi 30,4% pada Oktober 2024, dari sebelumnya 31,1% pada September 2024. Indonesia kembali mencatatkan surplus neraca perdagangan 4,42 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus ini merupakan surplus bulan ke-55 secara berturut.
BPS merinci, ekspor pada November mencapai 24,01 miliar dolar Amerika, sementara itu impor tercatat 19,59 miliar dolar Amerika. Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyastanti menyatakan, surplus neraca perdagangan November disumbang oleh surplus neraca perdagangan non-migas yang mencapai 5,67 miliar dolar Amerika, terutama bahan bakar mineral, lemak, dan minyak hewan nabati, serta besi dan baja. Di sisi lain, neraca migas mencatat defisit 1,25 miliar dolar Amerika yang disumbangkan oleh defisit pada neraca hasil minyak dan minyak mentah.